Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramdhani dari kelas 12-3. Kali ini saya mendapatkan tugas proyek dari pelajaran agama Islam Guru Pengampu Bu Debi Farhani Alwi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Palestina. Jadi, kalian tahu gak sih bagaimana bangsa Palestina ini muncul? Jadi, saya akan jelaskan bagaimana asal-usul bangsa Palestina ini muncul. Jadi, kemunculan bangsa Palestina ini diawali dengan suatu peradaban, yaitu pada akhir zaman Bronze Age tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi, pada saat itu terjadi suatu kejadian yang sangat menggemparkan seluruh dunia, yaitu terjadi kejadian kehilangan data-data dan loncatnya peradaban. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu karena adanya Sea People. Jadi Sea People ini dia menguasai laut Mediterania yang sangat luas itu, dan mereka menghancurkan beberapa peradaban hingga loncatnya peradaban dan hilangnya data-data. Nah, dari salah satu Sea People ada yang bernama Peleset. Oke, Peleset Palestina. Nggak jauh beda kan? Oke, jadi Peleset ini adalah salah satu kelompok dari Sea People. Jadi Sea People ini terdiri dari berbagai kelompok, dan salah satunya adalah Peleset. Nah, Peleset ini adalah keturunan Yafet. Keturunan Yafet, yaitu Yafet adalah salah satu anak dari Nabi Nuh. Nah, Yafet ini adalah orangnya sangat terkenal ganas, barbar. Nah, keturunannya juga seperti itu, yaitu si Peleset ini. Jadi dia sangat ganas, barbar. Nah, kebarbarannya ini dicoba nih sama dia nih dengan menaklukkan Mesir. Nah, menaklukkan Mesir, mereka menyerang Mesir. Apakah menang atau kalah? Ya, sudah jelas mereka kalah, karena pada saat itu Mesir sangatlah kuat pertahanan dan kekuasaannya sangatlah besar. Jadi mereka kalah. Setelah mereka kalah, mereka ngapain nih? Mereka berpindah ke perbatasan Mesir, yaitu di Gaza. Oke, mereka tinggal di sana, di Gaza, bersama dengan kaum Kanaan. Oke, setelah mereka kalah dari Mesir, mereka menyisir ke perbatasan Mesir, yaitu di Gaza, dan mereka tinggal dengan salah satu kaum, yaitu namanya Kanaan. Dan mereka, dua kelompok ini, Kanaan dan Peleset ini, menjadi satu, melebur yang bernama Filistin. Oke, jadi sudah mulai tergambarkan kan bagaimana bangsa Palestina ini muncul. Nah, dua kelompok ini yang sudah melebur, yang menjadi nama Filistin, mereka tinggal di Sinai hingga ke Gaza, dari gunung Sinai hingga ke Gaza. Tapi pada saat itu Filistin, gabungan dari Peleset dan Kanaan, mereka tidak hidup sendiri. Mereka berdampingan dengan Yehuda atau Yahudi. Jadi mereka hidup berdampingan berdua. Dua kelompok, Filistin dan Yehuda, hidup berdampingan. Tapi Yehuda ini merupakan bangsa yang sangat kontra, karena mereka melakukan beberapa pemberontakan. Mereka merasa dirinya paling benar hingga melakukan beberapa pemberontakan. Mereka merasa dirinya paling kuat, paling superior. Mereka melakukan pemberontakan. Dan pada saat itu Kaisar Romawi Raja Hadrianus melakukan perjanjian dengan bangsa Yehuda agar mereka tidak melakukan pemberontakan. Tapi Yehuda ini tetap saja mereka melanggar perjanjian itu, dan mereka melakukan pemberontakan terbesar yang bernama Bar Kokhba Revolution. Padahal mereka sendiri yang melakukan perjanjian dengan Kaisar Hadrianus, tapi mereka sendiri yang melakukan pemberontakan. Hingga pada saat itu Kaisar Romawi Raja Hadrianus sudah geram, sangat kesal dengan tingkah laku dari bangsa Yehuda ini, dan Kaisar Romawi Hadrianus akhirnya memutuskan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari wilayah situ, dan menetapkan bahwa kota itu dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suriah Palestina. Oke, jadi dari Filistin hingga kita loncat ke tahun 1350 Masehi, yaitu ketika bangsa Yehuda diusir oleh Kaisar Romawi Raja Hadrianus. Akhirnya Kaisar Raja Hadrianus menetapkan wilayah itu bernama
Suriah Palestina. Itu dia. Nah, saya kan sudah menjelaskan tadi bagaimana kemunculan asal-usul dari bangsa Palestina, yaitu karena ada salah satu kelompok yang bernama Sea People. Jadi Sea People ini adalah salah satu kelompok lagi yang bernama PLZ. Nah, itu adalah asal-usul dari bangsa Palestina. Dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana kemunculan dari bangsa Yahudi itu, dan bagaimana bangsa Yahudi ini diusir oleh kaisar pada saat itu, kaisar Romawi, yaitu Raja Hadrianus. Oke. Dan seperti kita tahu bahwa bangsa Yahudi ini diusir, tapi sekarang mereka sudah tinggal lagi nih ke wilayah Yerusalem. Dan bagaimana sih ceritanya? Jadi ceritanya itu pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab mengambil alih beberapa wilayah dari sekitaran Arab yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain dan diambil alih oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab berhasil mengambil alih wilayah Yerusalem dan berhasil mengambil alih masjidnya, yaitu Baitul Maqdis. Jadi setelah dibebasan Baitul Maqdis, Khalifah Umar bin Khattab berbincang dengan salah satu pendeta di zaman itu, yaitu pendeta Sopronis. Mereka berdua ngobrol, dan Umar bin Khattab meminta bahwa bangsa Yahudi ini dimasukin lagi nih ke Baitul Maqdis, atau dibolehkan kembali ke wilayah Baitul Maqdis. Padahal pada saat itu Yahudi sudah tinggal di luar dari Yerusalem, tapi Khalifah Umar bin Khattab ingin orang-orang Yahudi ini masuk kembali, tinggal kembali ke wilayah Baitul Maqdis dengan alasan yaitu bahwa wilayah ini, tanah ini adalah tanah kebebasan, tanah milik semuanya. Jadi semuanya berhak memiliki, semuanya berhak tinggal di tanah itu. Jadi itu adalah ceritanya. Setelah kita mengetahui cerita itu, saya mendapatkan fun fact nih teman-teman, yaitu bahwa gen Yahudi kuno dari bangsa Palestina itu lebih kuat daripada gen Yahudi kuno dari bangsa Yahudi sendiri. Jadi maksudnya itu bangsa Palestina ini lebih Yahudi daripada Yahudi itu. Maksudnya gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Yahudi ini sudah diusir nih dari wilayah Yerusalem, sudah diusir, sudah berpencar ke berbagai wilayah, dan yang pasti gen mereka bakal tercampur dari wilayah-wilayah tersebut. Dan bangsa Palestina ini kan menetap nih di wilayah Yerusalem, dan pasti mereka memiliki gen Yahudi kuno. Jadi karena mereka tetap tinggal di wilayah Yerusalem, pasti mereka memiliki gen Yahudi kuno. Nah, itu dia fun fact yang menarik, bukan? Oke, segitu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.